Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia, dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas gangguan pendengaran pada anak, dan nanti akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir bersama saya ada Dr. Robert Mars, yang merupakan dokter THT. Halo Dr. Robert, dokter kita hari Apa ini tahu? akan bahas gangguan pendengaran pada anak ya dok? Boleh, siap, Nah, Mbak. oke. Nah, Kita, apa saja dokter jenis-jenis gangguan pendengaran ini sebetulnya, Dok? ya, sebenarnya jenis-jenis gangguan pendengaran, baik anak ataupun dewasa, pembagiannya secara prinsip sama ya. Ada yang gangguan pendengaran yang tipenya konduksi, konduksi hantaran, atau yang saraf. Yang ketiga adalah campuran. Campuran keduanya antara yang tipe konduksi dan saraf. Nah, ketiga tipe ini kita biasa tentukan itu dengan menggunakan audiometri di bidang THT seperti itu. Nah, audiometrinya nanti ada karakternya di mana kalau konduksi itu eh, gangguannya itu ada di telinga luar dan telinga tengah. Kalau telinga tuli saraf itu dia gangguannya di rumah siput atau bisa apa saraf sampai dari koklea, retrokoklea ataupun istilahnya telinga dalam sampai ke arah otak itu gangguannya tipe saraf. Kalau tipe campuran, jadi di antara telinga luar, tengah atau dalam itu memang ada gangguan. Gitu, Pak. Jadi secara umum ada tiga ya, telinga luar, telinga tengah itu dianggap tuli konduksi, telinga dalam telinga tuli saraf. Nah kalau yang melibatkan keduanya kita anggap namanya tuli campur. Gitu. Iya. Oke, baik, dokter. Kemudian, kalau pada anak-anak biasanya yang sering terjadi itu jenis yang mana, dokter? Yang paling sering itu tuli konduksi, Mbak. Jadi kalau pada anak itu memang eh, kelainan apa yang khas itu adalah pada anak spesialnya anatomi anak itu eh, tuba apa saluran tubanya itu biasanya lebih pendek dan lebih datar. Jadi jarak antara dari telinga jarak telinga ke arah tenggorok ya itu kan ada penghubung ya kita namanya di istilahnya di kedokteran THT itu namanya tuba estasius gitu. Nah tuba estasius ini bagaikan jembatan penghubung antara tenggorok ke telinga gitu. Nah jembatan ini harusnya lebih curam lebih panjang pada dewasa. Nah sedangkan pada anak dia itu lebih lebih datar dan lebih pendek. Nah karena lebih datar dan lebih pendek biasanya pada anak yang masih bayi atau masih dia kalau dia terkena serangan ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, itu kan kumannya banyak ya di area tenggorok ya. Nah, kuman dari area tenggorok ini dengan mudah invasi ke arah telinga gitu. Jadi gangguan konduksi itu rata-rata lebih sering terjadi pada anak. Seperti itu. Oke. Gangguan ini, dokter, faktor resikonya apa, dokter? Apa Jadi penyebabnya? ya, faktor risikonya sebenarnya kalau gangguan pendengaran pada anak itu banyak ya, Mbak, risikonya. Tapi yang khas karena kita lihat sistem imun kekebalan anak ini masih adaptif ya, di mana dia belum punya sel punya sel memori ya, memori. Jadi memori terhadap infeksi sebelumnya karena dia kan misalnya terjadi infeksi pun biasanya infeksinya masih baru, ya kan? Jadi kekebalan tubuhnya itu memang lebih rentan. Jadi kayak yang tadi saya pernah singgung, misalnya di pasien anak batuk pilek sebentar, itu dia dengan mudah terinfeksi infeksi tenggorok sehingga menyebabkan gangguan apa infeksi saluran tengah gitu, apa gangguan telinga di bagian tengah gitu. Kemudian
Pada anak juga yang kita harus perhatikan adalah gangguan ini apa anomali bentuk bentuk telinga ya. Misalnya pada kelainan kongenital, misalnya ada atresia liang telinga. Atresia tuh jadinya liang telinganya memang tidak terbentuk, ya kan? Jadi itu kelainan kongenital bawaan lahir itu juga kita harus perhatikan seperti itu. Kemudian selain itu ada lagi yang harus diperhatikan apa ya bentuk. Jadi kita lihat ya kalau kelainan telinga kan ada dari luar, tengah, sama dalam ya, Mbak ya. Nah itu yang bagian luar itu kalau bagian pada anak itu kan masih yang tadi saya bilang dia rentan, dia masih pendek ya. Jadi saluran pengeluarannya juga lebih kecil. Jadinya uh, apa kotoran itu mudah terbentuk, Mbak. Gitu. Jadi itu yang umum ya, yang pada anak yang sering kita temui dalam kehidupan klinik sehari-hari. Gitu. Ini kotorannya dari luar, terus dia suka mungkin kalau dia batuk pilek suka kita menyebutnya infeksi telinga tengah, otitis media gitu. Selain Oke. ya, Selain itu, dokter? ya selain itu juga kita harus perhatikan ya, Mbak. Sebenarnya yang di telinga dalam itu juga penting. Jadinya pada bayi atau anak kita kan harus rutin habis lahir kita periksa pendengaran. Nah itu kita mendeteksi kelainan yang telinga bagian dalam yang menyebab itu kalau telinga bagian dalam memang pendengarannya biasanya lebih berat dibandingin yang tipe konduksi yang luar sama tengah. Dan itu biasanya tidak jarang kalau memang berat gangguannya dia membutuhkan alat bantu dengar seperti itu. Oke, dokter. Kemudian, gejalanya seperti apa saja, dokter, gangguan yang tadi pada anak-anak yang sering terjadi ya, dokter? Apakah sampai tidak bisa mendengar sama sekali atau seperti apa gejala-gejalanya, dok? Oh ya, jadi kalau pada anak itu memang sebenarnya kompleks ya. Gangguan pada anak atau bayi ya. Bayi itu kan kita nggak bisa deteksi, wah ini kalau dipanggil kaget atau apa. Misalnya dengar suara yang kenceng kayak halilintar, anaknya nangis. Nah, kalau itu mungkin ada respon, tapi beberapa bayi juga kadang-kadang nggak berespon gitu. Jadi agak sulit menentukan kelainan pendengarannya karena kita biasanya menggunakan eh, alat yang lebih objektif gitu ya. Nah, cuman hati-hati pada pasien yang kelainan dengan bentuk wajah, kita harus curiga dia ada kelainan sindrom atau enggak gitu. Kita kalau di kedokteran kita sering ini muka bayinya gimana? Dari penampilan luarnya deh, ada muka sindrom enggak gitu. Muka yang khas yang ada kelainan tertentu memang dia ada tipikal menunjukkan sindrom tertentu gitu. Misalnya kalau yang matanya jadi ada kelainan yang khas pada muka sindrom Down gitu ya. Ada yang mukanya relatif lebih tua, nah itu ada yang sindrom tertentu arahnya kan. Nah itu kita harus curigai ini gangguan pendengaran nih biasanya. Itu biasanya langsung kita yang high risk baby istilahnya kita akan lakukan screening gitu. Terus kita lihat juga kalau pasien yang bayi yang oh ini kok udah umurnya kan tergantung umur ya, Mbak ya. Kalau yang masih bayi banget, masih infantil banget, masih infant 3 bulan kita sulit memang. Ini. Tapi kalau yang pada perkembangan seiring dengan umur, misalnya udah 2 tahun, 3 tahun, nah itu biasanya ada kurva Denver P90. Kita bisa nentuin ini anak harusnya kalau di umur 2 tahun dia harusnya udah bisa berapa kata nih dia mengucapkan gitu. Nah, kalau udah lewat dari kurva itu, kita harus curiga ini kok karena kurva itu biasanya kayak dianggap kurva normal gitu. Kurva yang kita bilang jadi acuan. Harusnya di umur sekian, rata-rata anak yang di umur sekian ini harusnya udah bisa bicara 3 kata gitu. Oh dia kayak telat ya, jauh ya. Masih babbling misalnya. Umur udah 2 tahun tapi masih babbling. Nah, kita anggap sebagai delayed speech. Nah, pada pasien yang delayed speech, uh, kalau dia belum pernah screening sama sekali saat bayi, sebaiknya dikonsulkanlah ke THT
untuk dipastikan ada kelainan gangguan dengar atau tidak. Seperti itu. Oke, baik dokter. Karena anak-anak juga ya dok, jadi susah untuk tahu apakah gangguan pendengaran atau tidak gitu ya dok ya. Betul, apalagi yang gangguan pendengarannya yang bukan yang tipe berat ya. Jadi kalau yang berat kan memang jelas dia mau denger apapun akan bingung, dia tiru, dia pelajari ya suaranya seperti apa. Kalau yang gangguannya sedang-sedang atau yang tengah-tengah, yang nggak terlalu berat gitu, itu juga kadang-kadang bicaranya kayak tersendat-sendat, Mbak. Jadi dia bisa ngomong niru tapi juga nggak sempurna gitu. Jadi agak sulit kita tentukan ini tulinya yang mana nih, tuli yang mana, seberapa berat gitu kan. Gitu. Iya, seperti itu, Oke, Mbak. baik dokter. Kalau misalnya gangguan-gangguan ini dokter di kondisi yang seperti apa dokter? Kapan harus dibawa ke dokter THT? Ya, biasanya untuk gangguan gini, yang sebenarnya kalau di rumah sakit kita punya prosedur. Memang nggak semua pasien sih kita berhasil screening pendengaran. Sebaiknya memang biasanya 1 bulan. Kalau memang rumah sakitnya ada alatnya, kita biasanya melakukan OAE, tes OAE, Auto Acoustic Emission, ya. Nah, OAE itu untuk screening pendengaran, salah satu screening pendengaran. Dan baiknya ini program dari WHO untuk OAE. Kemudian ada lagi kita melakukan tes BERA. BERA itu kepanjangannya Brainstem Evoked Response Audiometry. Kita mendeteksi gelombang listrik yang dari otak si bayi, gangguan mendeteksi aliran listrik menuju otak pada si bayi. Ini kita anggap namanya audiometri yang objektif gitu. Idealnya dilakukan di umur 1 bulan dan 3 bulan dan 6 bulan. Biasanya 3 kali. Tapi memang melihat hasil juga ya, kalau 1 bulannya udah bagus, biasanya tidak diulang lagi gitu. Kecuali memang selama perkembangan si bayinya ini ada tanda-tanda telat bicara seperti itu. Atau ada kelainan yang lain yang misalnya bayi kuning gitu. Bayi kuning kan hiperbilirubinemia itu kadang-kadang berpotensi membuat gangguan pendengaran di kemudian hari gitu. Nah, itu mungkin ada baiknya diulang untuk BERA ini. Seperti itu. Kemudian dokter kalau misalnya dari lahir gitu ya dokter gangguan Mhm. pendengaran atau bahkan mungkin nggak mendengar sama sekali itu eh, bisa diobati nggak sih dokter atau seperti apa? Nah, itu semuanya tergantung penyebabnya, Mbak. Kalau memang eh, penyebabnya itu kan ada yang prenatal ya. Prenatal mungkin pada saat si ibu lagi dalam proses kehamilan, pas lagi duran sekitar perinatal ya, sekitar kelahiran dan pasca natal. Nah, kalau yang penyebabnya secara umum kita mau mengobati penyakit pendengaran itu tergantung tipe tulinya. Kalau dia infeksi, misalnya, oh ini telinganya berlubang, atau kita anggap infeksi telinga tengah, kita tambal lubangnya. Gitu. Perbaikan di situ biasanya tuli akan perbaikan. Kalau yang berat, misalnya kayak tuli saraf ya, kita anggap yang kayak infeksi torch itu biasanya tipenya saraf. Nah itu kita obatnya memang uh, obatnya yang spesifik alat bantu dengar sebenarnya. Tapi alat bantu dengar juga ada batasnya. Nah, alat bantu dengar itu biasanya dilihat dipakai dulu oleh si pasien selama beberapa bulan sampai dia menunjukkan respons dan dia beradaptasi terhadap stimulus suara gitu. Nah, kalau alat bantu dengar ini sudah diberikan untuk tipe saraf ya, dan hasilnya kurang begitu respons ya, misalnya perkembangan bicaranya kurang begitu pesat, sebenarnya ada alternatif lagi yang lain yang bisa membantu pendengaran si bayi, misalnya seperti implan koklea gitu.
Itu yang lebih advance untuk gangguan tipe saraf gitu. Seperti itu. Jadi kalau memang tipe campuran ya kita harus lihat konduksinya di mana, sarafnya di mana gitu. Kalau saraf pasti alirannya alat bantu dengar dan sampai ke implan koklea, Mbak. Tapi kalau untuk konduksi, misalnya kayak kotoran, serumennya dibersihin. Kalau lebih ke gendang telinganya yang berlubang, gendang telinganya dibersihkan. Atau ada gangguan di tulang pendengarannya yang kita bersihkan. Di jaras-jaras itu yang kita perbaiki. Seperti itu, terapi untuk gangguan pendengaran. Oke. Kalau mendiagnosis gangguan pendengaran, bagaimana dokter? Biasa kalau sudah sampai ke rumah sakit atau dokter THT, dok? Ya, biasanya dokter THT itu untuk mendiagnosis kita melakukan anamnesis ya, tetap yang basic. Anamnesis bagaimana, misalnya pasien ini gimana, ya kan? Ini misalnya pada kasus anak ya, kasus anak perkembangan bicaranya seperti apa, lancar atau enggak, terus uh, onsetnya kapan, ya? Memang dari awal dia benar-benar babbling, sama sekali nggak bisa bicara, atau sebenarnya dia udah bisa bicara, udah lancar, tapi karena titik tertentu dia kena kejang dia turun pendengaran apa kemampuan bicaranya tuh. Itu dari anamnesis tuh. Nah, kalau udah kejang kan kelainannya udah di saraf pusat ya, di otak ya, pusat pengelola bahasa. Nah, itu nanti kita bisa mungkin terapinya bekerja sama kolaborasi dengan dokter anak gitu. Kemudian kalau kita lihat itu anamnesisnya, kemudian kita ke pemeriksaan fisik. Ada gangguan fisik nggak? Misalnya kayak kotoran. Ternyata dia pendengarannya karena hanya kotoran, kotorannya dibersihin, dengarnya langsung nyaring lagi gitu kan. Nah, terus kita lihat fisiknya, gendang telinganya intak atau tidak. Terus yang telinganya sempit atau tidak, itu yang kita akan nilai selama di rumah sakit. Itu untuk pemeriksaan fisik. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya, itu memang yang untuk anak yang memang belum kooperatif dilakukan audiometri. Misalnya anak yang benar-benar masih di bawah 6 tahun, kita memberikan instruksi juga sulit karena pada dasarnya audiometri yang kita biasa lakukan itu adalah audiometri nada murni, itu pemeriksaan yang subjektif. Jadi tergantung konsentrasi si anak dalam merespons stimulus bunyi. Ya. Nah itu biasanya pasien akan kalau dengar bunyi dia akan pencet tuh, Mbak. Namanya itu audiometri itu. Nah tapi kalau anaknya nggak konsen, misalnya datangnya kepagian masih ngantuk anaknya, terus anaknya nggak mudeng lah istilahnya. Ada pasien yang ngerti tapi dia apa ya, dia kalau dipencet pencet ya, kalau dengar bunyi pencet ya. Nah dia nggak dipencet sama dia, kadang-kadang nggak konsen, itu menambah faktor perancu. Nah itu audiometri nada murni jadi dianggap kurang kurang sahih. Biasanya kalau untuk seperti kasus-kasus yang seperti ini kita melakukan tes BERA, Pak. OAE dan BERA gitu. Auto acoustic emission dan brainstem evok response audiometri. Yang saya tadi sempat jelaskan, kita menilai aliran listrik di menuju otaknya itu. Seperti itu. Tes BERA lah istilahnya. Kita sudah mendengarkan dari Dr. Robert mengenai gangguan pendengaran pada anak-anak, dari gejalanya, kemudian juga faktor resiko dan penyebabnya kita sudah mendengar dari Dr. Robert, tapi jangan kemana-mana, tetap di Aljon Medical Forum. Tabi pun, halo semuanya, perkenalkan saya Syau Safinanta Azani, Putri Pariwisata Indonesia Lampung 2022. Kalian sudah menonton kan video tadi? Nah, kalau kalian sudah nonton, boleh banget untuk subscribe, like, dan juga tekan tombol lonceng di bawah. Terima kasih.